kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini. Mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita. Kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan kita. Saya undang Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri.
bersyukur Tuhan, kami punya Tuhan yang seperti Engkau. Engkau Tuhan yang selalu ada buat setiap kami. Terima kasih karena kasih-Mu begitu besar sudah Engkau nyatakan buat setiap kami. Penyertaan-Mu yang sempurna sudah kami rasakan dalam tiap nafas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kalau Engkau sangat baik Tuhan. Terima kasih kalau Engkau sudah terlalu baik dalam hidup kami. Izinkan kami saat ini Tuhan bisa memberikan yang terbaik juga buat Engkau. Dengan hati kami, dengan pikiran kami, dengan mulut kami, suara kami, tubuh kami. Biar saat ini kami mau persembahkan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Lewat pujian kami, lewat waktu kami. Biar kami mau fokus hanya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan ibadah ini Engkau sertai dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Kami percaya berkat-Mu sudah Engkau sediakan buat setiap kami. Sukacita dan damai sejahtera akan menjadi bagian dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tapi kalau ada kuasa-kuasa iblis yang akan mengganggu jalannya ibadah ini, biar saat ini kami bersatu hati mengusirkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kuasa iblis dihancurkan, dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan berkat-Mu telah ada buat setiap kami. Jamahan-Mu, urapan-Mu sudah Engkau sediakan buat setiap kami saat ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Ada sukacita di dalam Tuhan. Yang bersukacita boleh lambaikan tangannya. Sekali lagi berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan kita saat ini. Kita mau memuji Tuhan kita. Dia Tuhan yang sangat baik. Haleluya, ku
Bapak Ibu semua yang ada di sini bersyukur karena kebaikan Tuhan. Amin. Oke, saya mau lihat wajah-wajah cerianya, senyumnya. Coba saya mau lihat, ini ada yang tidak senyum nih. Coba ditengok kanan kiri, mana yang gak senyum ini. Dikasih senyum, tengok kanan kirinya. Haleluya, haleluya. Sekali lagi tepuk tangan dong buat Tuhan kita yang lebih meriah. Haleluya. Kita mau sama-sama menyatakan bahwa kita punya Tuhan. Ya Yesus, Dia dahsyat. Tuhan yang hebat dan dahsyat, ya Yesus namanya. Alangkah hidup di dalam Tuhan yang mencurahkan berkat. Alangkah jalan bersama Tuhan yang memberikan kuasa untuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Kita punya Tuhan yang dahsyat.
Kita punya Tuhan yang ajaib. Kita punya Tuhan yang setia. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia Tuhan yang selalu membuat kita terpesona. Dia Yesus yang sangat baik, teramat baik buat setiap kita. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu tuntunku lewati api, alam gelap Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapakku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan
kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang sangat baik. Ya, saat ini kami memuji Engkau Tuhan. Tak bisa aku hidup tanpa-Mu Tuhan. Sungguh indah Engkau, teramat indah. I love you Lord Jesus. Ku mengasihi Engkau ya Tuhanku selamanya.
saat ini kita mau berkata-kata pada Tuhan. Biar kita mau mengagungkan Tuhan. Biar kita mau memuliakan nama Tuhan kita. Dan mengingat setiap kebaikan Tuhan. Dia Tuhan yang gak pernah meninggalkan kita. Dia Tuhan yang selalu menggandeng kita. Dia Tuhan yang sangat baik. Dia teramat baik. Dia terlalu baik. Kita mau bilang pada Tuhan, Tuhan, aku mengasihi Engkau lebih dari apapun. Karena Engkau adalah penciptaku. Tanpamu aku gak bisa hidup. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu. Saya undang Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita katakan, sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Waktu selanjutnya kami serahkan. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Amin Bapa. Terima kasih Yesus. Engkau Allah yang setia dalam hidup kami Bapa. Kebaikan-Mu luar biasa buat kami. Kami ada karena Engkau baik.
Kami ada karena anugerah-Mu Tuhan, yang membawa setiap kami untuk kami semakin mencintai Engkau dalam hidup kami, Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami yang kami rasakan dari sehari ke sehari. Tuhan pelihara kami. Terima kasih Bapa buat semuanya yang kami alami dalam hidup kami. Hanya Engkau di atas segala-galanya dalam hidup kami. Kami mau terus memandang akan kasih Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya hadirat Allah dari tempat ini. Kau sudah melawat setiap kami yang hadir pada sore hari ini Bapa, satu persatu. Tidak ada kata yang dapat kami ucapkan Tuhan, selain hanya rasa syukur. Karena kebaikan Tuhan yang gak pernah berhenti dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kau sangat-sangat baik, bahkan teramat baik dalam hidup kami Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah setiap kami selalu memuliakan Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami bisa memuji, kami bisa menyembahkan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan yang sudah membawa setiap kami boleh datang ke tempat ini Bapa, karena kami rindu selalu akan Engkau. Kami ingin dekat dengan Engkau, kami ingin mengenal akan pribadi-Mu Tuhan. Pribadi yang agung, pribadi yang dahsyat, pribadi yang ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami percaya kuasa-Mu ada di tempat ini. Hadirat-Mu memenuhi kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan pulihkan setiap kami, baharui setiap kami, supaya hidup kami terus menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya pujian penyembahan sudah naik di hadapan-Mu Tuhan. Sebentar kami rindu untuk mendengar akan kebenaran firman-Mu. Kau berbicara dalam setiap kami Yesus, supaya benar-benar Tuhan mengubahkan hidup kami. Semakin hari semakin berkenan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kamu urapi setiap kami Bapa. Hamba-Mu yang menyampaikan, pakai hamba-Mu Tuhan, dengan segala keterbatasan, kelemahan. Tapi kami percaya Yesusku ada di dalam hidupku. Kami percaya kuasa Roh Kudus akan memenuhi hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, segala penghalang kuasa iblis roh jahat yang gak pernah tinggal diam, selalu berusaha mengganggu saat firman-Mu disampaikan. Kami mau bersatu hati, sepakat kami usirkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pergi dan keluar, kami percaya hanya Roh Kudus ada di tempat ini. Terima kasih, supaya kami boleh fokus saat kami dengar dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan memberkati tim PAW yang sudah melayani Tuhan. Tuhan pakai setiap anak-anak-Mu Tuhan, pakai melayani Tuhan terus sampai akhir dalam hidup kami. Kami percaya ada upah yang sudah Tuhan siapkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap untuk dengar firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk. Kasih Tuhan luar biasa. Setiap pujian yang saya dengar mulai tadi saya melihat kebaikan Tuhan, ya, dari awal, ya, tentang kebaikan Tuhan terus
Memang dia itu sangat baik. Ya, boleh saya katakan bahkan dia itu teramat baik dalam hidup kita. Kita tidak bisa balas Bapak Ibu cintanya Tuhan. Apa yang kita bisa berikan untuk Tuhan? Enggak ada. Ya. Tapi kasihnya itu sampai selama-lamanya dalam hidup kita. Kebaikannya sampai selama-lamanya dalam hidup kita. Ya, seperti pujian yang seringkali saya nyanyikan juga di doa pagi. Yang mengatakan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Nah, pujian itu selalu menyatakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Tidak pernah berhenti kebaikan Tuhan. Dan itu yang saya alami dalam hidup saya. Secara pribadi dengan Tuhan. Makanya tidak pernah berhenti saat memuji Tuhan. Hanya ingat selalu kasih Tuhan yang luar biasa. Oleh karena itu ayo, saya mengajak setiap Bapak Ibu, ayo kita setia. Waktunya masih ada, belum terlambat. Kesempatan masih ada. Akan ada waktunya, kesempatan sudah enggak ada lagi. Dan kita sudah tidak bisa mendengar lagi akan kebenaran firman Tuhan. Makanya sore hari ini saya mengambil tema. Tema ini seakan-akan mudah. Ya, tapi sulit untuk dilakukan. Karena seringkali yang kita lakukan tidak sesuai dengan yang Tuhan mau. Saya mengambil tema sore hari ini tentang hidup di dalam ketaatan. Tidak mudah untuk hidup di dalam ketaatan. Karena seringkali ketaatan yang kita lakukan dalam hidup kita, itu ketaatan yang jahat, kata firman Tuhan. Ya. Makanya kita seringkali sulit untuk kita masuk dalam rencananya Tuhan. Tapi kalau kita mau belajar dekat terus sama Tuhan, ya, saya percaya Tuhan akan mengubah hidup kita hari lepas hari. Setiap kita, ya, kehidupan kita yang lalu dengan yang sekarang nggak mungkin sama. Begitu juga kehidupan saya yang lalu dengan sekarang nggak sama. Ya, itu yang saya rasakan. Karena apa? Karena kuasa firman-Nya itu yang mengubah hidup saya. Jadi kalau saya belajar firman itu, kadang-kadang saya menangis sama Tuhan. Aduh Tuhan, terima kasih. Kalau Tuhan membawa saya untuk saya bisa lebih kenal akan Engkau. Ya. Sehingga tidak dapat berkata apa-apa, cuman saya selalu mengatakan bahwa hidupku ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Maka biarlah hidupku Tuhan pakai sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tuhan kerjakan dalam hidupku. Ya. Oleh karena itu kita belajar sore hari ini satu tokoh dalam Alkitab. Yang saya katakan mempunyai ketaatan yang luar biasa dengan Tuhan. Yaitu kita belajar tentang Abraham, Bapak Ibu. Abraham waktu disuruh mempersembahkan anaknya Ishak sebagai korban bakaran, disuruh bawa ke Gunung Moria. Abraham menurut, padahal ini berat loh Bapak Ibu. Ya, anak yang ditunggu-tunggu, anak yang dijanjikan, ya, anak yang didapat melalui mujizat, kan gitu. Karena usianya sudah lanjut. Kalau bukan Tuhan yang memberi nggak mungkin ada kan gitu. Ya kan? Usianya sudah berapa? Ya, kalau orang sekarang udah tua, nggak bisa. Ya, orang sekarang aja maaf Bapak Ibu, 50 aja sulit untuk punya anak kan gitu. Anak mujizat sudah diberikan oleh Tuhan. Setelah diberi, diminta sama Tuhan. Ya kan?
Tapi Abraham menurut apa yang Tuhan minta dalam hidupnya. Bagian yang sangat berat yang diminta sama Tuhan. Bukan kekayaan, bukan harta. Kalau cuman kekayaan harta mungkin diberi sama Abraham. Tapi ini anak yang dikasihinya, yang diminta. Ya, secara kita aja, saya enggak bisa membayangkan kalau tiba-tiba Tuhan minta anak saya, kan gitu kan? Pasti saya katakan, kenapa enggak saya aja Tuhan, kan gitu. Jangan anak saya, kan gitu. Ya, seperti itu. Tapi yang hebatnya saya melihat Abraham, dia melakukan ketaatan. Dia tidak berdebat, tidak argumentasi dengan Tuhan. Tapi dia melakukan apa yang Tuhan suruh. Ya, itu yang luar biasa. Makanya kita belajar ya, supaya kita dapat hidup di dalam ketaatan. Ya, kita buka dulu di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani pasal yang ke-11. Mari saya ajak Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Ibrani pasal yang ke-11, ayat yang ke-17 sampai yang ke-19. Kita mau baca ayat ini bersama-sama dengan suara yang keras ya Bapak Ibu ya. Kita baca di dalam Ibrani pasal 11, ayat 17 sampai 19. 2, 3. Karena iman maka Abraham tak kala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati, luar biasa. Ya, kalau kita belajar, ayat yang baru kita baca ini merupakan kejadian peristiwanya Abraham. Ya, yang berhubungan dengan kejadian 22. Kepercayaan Abraham diuji sama Tuhan. Ya. Nanti Bapak Ibu baca di rumah. Kejadian 22 ya, ayat 1 sampai 19 nanti dibaca di rumah. Ya. Tuhan meminta kepada Abraham, bawa anakmu persembahkan sebagai korban bakaran di Gunung Moria. Abraham menurut, walaupun bagian yang terberat, yang paling berat dalam hidupnya, ya, tapi Abraham tidak pernah mempertanyakan. Waktu Tuhan menyuruh Abraham untuk mempersembahkan anaknya, ya, Abraham berjalan mau melakukan karena apa? Karena iman. Ya tadi dikatakan kan ya, karena imannya. Makanya di dalam ketaatan itu harus ada iman. Ya. Karena iman tanpa perbuatan mati, Bapak Ibu. Makanya kita perlu beriman sama Tuhan. Bagaimana kita bisa beriman? Lewat mendengar firman Tuhan. Iman itu timbul dari pendengaran firman Tuhan, kata kitab Roma. Jadi kalau Bapak Ibu jarang dengar firman, imannya enggak mungkin kuat. Ya. Semakin kita banyak dengar firman, iman kita semakin kuat. Ya, makanya itu penting ya, untuk kita mempunyai iman, banyaklah dengar firman. Kalau enggak urgent, jangan tinggalkan ibadah. Ya. Kecuali kalau memang mendesak, ada keperluan mendesak, enggak apa-apa. Ya. Seringkali saya memberi nasihat. Kadang-kadang ada yang saya hubungi selalu mengatakan, kebabas bangunnya. Saya katakan kalau kebabas cobalah pasang alarm.
Ya, waktu kita komit sama Tuhan, saya katakan nggak akan kebabas. Saya sering kok. Waktu awal saya mau bangun setiap hari jam 2:30, itu Tuhan selalu bangunkan saya. Walaupun pertamanya lewat alarm. Tapi lama nggak pakai alarm, saya bangun sendiri jam 2. Tuhan bangunkan kok. Makanya itu Tuhan tahu kerinduan kita. Waktu kita rindu, ya pasti dibangunkan sama Tuhan. Maka itu kita mau belajar. Lewat Abraham ini ada 4 ketaatan ya, yang kita perlu pelajari pada sore hari ini. Yang pertama, ketaatan kita kepada Tuhan, kepada kehendak Tuhan. Itu adalah sebuah ujian. Apakah kita punya iman yang sejati atau tidak? Tuhan menguji, kan tadi dikatakan Kejadian 22, kepercayaan Abraham diuji. Tuhan mau lihat, kan gitu. Abraham ini benar-benar cinta Tuhan, ya. Taat apa enggak sama Tuhan, kan gitu. Ternyata waktu diperintahkan sama Tuhan, Abraham berjalan melakukan, ya. Dikatakan di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-17. Karena iman maka Abraham, tak kala ia dicobai, mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Karena iman. Kalau Abraham enggak punya iman, enggak mungkin mau kasih anaknya. Kan gitu. Tapi karena Abraham beriman kepada Tuhan, maka dia mau memberikan. Dikatakan di Kejadian 22 ayat yang pertama. Ya. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Jadi Tuhan itu menguji. Ya, dalam bahasa Ibraninya kata-katanya nasa. Berarti Tuhan itu menguji. Ya, menguji sesuatu untuk membuktikan apakah itu asli atau tidak. Perlu diuji, semua perlu diuji. Kan ya? Seperti gini, kalau kita mau tahu berlian itu asli apa enggak, harus diuji dulu. Dia dibakar dalam suhu yang tinggi. Setelah dibakar dalam suhu yang tinggi, berlian itu dicemplungkan ke air yang biasa. Dilihat reaksinya. Kalau enggak ada perubahan, berarti itu memang berlian yang asli. Tapi kalau terus dicemplungkan ke air biasa, ternyata berlian itu pecah. Berarti itu palsu. Ya. Gitu juga Tuhan dalam hidup kita. Setiap kita anak-anaknya, Tuhan mau menguji. Suatu waktu pasti dalam hidup kita akan diuji oleh Tuhan. Beda-beda ujiannya kan gitu. Ya. Setiap kita diuji sama Tuhan beda-beda. Ya. Tapi Tuhan mau lihat bagaimana imanmu, nak. Kan gitu. Saya teringat dulu, waktu saya dalam pernikahan saya, sempat saya diperhadapkan dengan satu hal yang membuat saya harus memilih. Memilih saya mau kemewahan dunia, kan gitu kan? Ataukah saya enggak pilih kemewahan dunia, kan gitu. Saya diperhadapkan pada satu pilihan, tapi karena saya berpegang teguh sama firman Tuhan, saya katakan tidak. Kalau seandainya saya tidak berpegang teguh sama firman Tuhan, pasti hidup saya sekarang mewah secara jasmani, ya kan? Tapi Tuhan itu mendengar Bapak Ibu, Tuhan itu monitor setiap hidup kita.
Ya kan? Pasti Tuhan bilang, aduh ternyata anakku enggak pilih kemewahan dunia. Kan gitu. Sungguh loh, kalau saya mau, saya sudah mewah hidup saya. Tapi karena saya enggak pilih, saya enggak mau melanggar firman Tuhan, maka saya katakan tidak. Ya, Tuhan menguji, melihat saya, apakah kamu nak mau pilih yang mana? Kamu pilih ikut aku atau kamu pilih ikut dunia? Ternyata saya memilih ikut Tuhan. Ya, walaupun sakit, bagi daging lu saya sakit, sungguh. Penolakan yang luar biasa terjadi dalam hidup saya kan gitu. Tapi karena kasih Tuhan, nah kembali lagi, kebaikan Tuhan yang ada dalam hidup saya, itu yang terus menuntun langkah-langkah saya. Maka itu perlu waktu kita diuji, setiap kita itu pasti diuji sama Tuhan. Supaya apa? Supaya iman kita itu bukan cuman pada pengakuan tok. Oh iya aku beriman kepada Tuhan. Tapi enggak pernah ada yang dilakukan. Iman tanpa perbuatan firman Tuhan katakan mati. Jadi kalau kita punya iman, kita harus berbuat. Itu betul. Jadi jangan bilang kita beriman, tapi gak ada perbuatan, gak bisa. Boy. Jadi seperti yang dikatakan di dalam Matius pasal 7, ayo dibuka. Matius pasal 7 ayat 22 sampai 23 dikatakan. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi tidak setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan, diperkenan masuk ke dalam kerajaan surga. Akan tetapi mereka yang mau melakukan kehendak Tuhan. Mereka yang mau taat sama Tuhan, itu yang masuk dalam kerajaan surga. Seperti yang dikatakan di ayat 21-nya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Kalau kita mau taat Bapak Ibu, maka kita akan masuk dalam kerajaan surga. Sulit untuk taat, karena taat itu bertolak belakang dengan daging kita. Ya kan, kasihlah musuhmu, aduh berat. Musuh Tuhan kok suruh ngasihi. Dia lu berbuat jahat terus sama aku. Kan ya. Makanya kita tidak mampu untuk melakukan ketaatan, banyak ketaatan dalam firman Tuhan. Sulit kita untuk melakukannya. Karena kita ini dagingnya masih kuat. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Itu kita. Kita mau menurut, tapi dagingnya ini loh enggak kompromi, enggak mau. Pada satu kali saya kan suka saksikan, Tuhan perintahkan saya untuk saya menyapa semua orang yang memusuhi saya. Saya juga enggak tahu dia memusuhi saya karena apa, saya enggak ngerti juga. Tapi Tuhan berbisik keras dalam telinga saya mengatakan, kamu harus memulai. Saya mengatakan, Tuhan, saya lu tidak pernah ngapa-ngapain Tuhan sama mereka. Saya enggak pernah taruh kebencian dalam diri saya kepada mereka. Kenapa harus saya yang memulai? Ya. Tapi roh Tuhan itu menuntun saya. Sehingga benar-benar saya matikan daging saya. Saya rendahkan betul-betul. Sehingga saya salami semua. Sehingga hasilnya apa? Saya beroleh kemenangan. Kan gitu. Sekarang semua baik sama saya.
ketemu saya ada satu orang ketemu saya di satu Beston, saya pernah diundang juga. Ketemu, tatap gini, sekarang dia senyum sama saya. Kalau dulu jangankan ketatap gini, dari jauh dia lihat saya langsung gini. Sekarang enggak. Itu karena apa? Karena Tuhan. Berat bagi saya pertamanya. Tapi karena Roh Tuhan yang tuntun saya. Ya, kalau Roh Tuhan yang tuntun kita, pasti hasilnya itu baik, luar biasa. Maka itu jangan sampai di dalam hidup kita, ya, ada sesuatu yang kita genggam terlalu erat dalam hidup kita. Tuhan tidak senang, kan gitu kan? Karena hidup kita ini punyanya Tuhan. Jadi semua yang ada di kita, mungkin suami, ya, istri, kan itu, anak, kan itu, ya. Apapun yang ada di hidup kita, jangan digenggam erat, nanti diambil sama Tuhan. Ya kan? Seperti saya teringat suami saya almarhum, karena saya menggenggam dia terlalu erat. Saya mengatakan, saya enggak bisa kalau ditinggal. Saya bilang gitu. Saya enggak bisa hidup kalau ditinggal suami saya, kan gitu. Tuhan kan lihat dari atas monitor, oh ternyata anakku itu tidak mengandalkan aku ya. Ternyata mengandalkan suaminya. Ya kan? Akhirnya diambil sama Tuhan. Ya kan? Di usia yang muda diambil. Tapi Tuhan baik, saya katakan Tuhan itu selalu baik. Ya, saya enggak kecewa sama Tuhan, enggak, cuman saya menangis saja sama Tuhan. Tuhan, mampukan saya. Ya. Ternyata Roh Tuhan itu memampukan terus saya untuk melangkah, sedikit demi sedikit melangkah terus di dalam jalannya Tuhan. Sampai sekarang, kan ya, siapa yang selalu tuntun saya? Cuman Tuhan. Saya sekarang enggak punya siapa-siapa, Bapak Ibu, kan gitu. Ya, tempat saya selalu berkata curhat cuman sama Tuhan. Curhat sama siapa? Kan gitu. Kan ya, selalu kalau malam saya tuh doa mesti curhatnya sama Tuhan. Maka itu, ayo semua yang dipercayakan. Abraham waktu diuji sama Tuhan. Tuhan tahu Ishak itu anak yang sangat dikasihi. Makanya diambil sama Tuhan. Coba dipersembahkan. Ternyata Abraham mau. Karena Abraham menomorsatukan Tuhan. Ya. Sehingga dia tanpa argumen, tanpa debat, wis jalan, wis terus. Kan iya. Coba kalau Abraham bilang sama Sarah istrinya, enggak mungkin terjadi itu. Tapi Abraham enggak, dia melangkah. Waktu Ishak, dalam perjalanan Ishak tanya, mana Bapak? Ya kan, dombanya mana? Bagaimana hatinya Abraham, kan gitu. Tapi Abraham melangkah terus, dahsyat, kan iya. Makanya kita perlu dalam hidup kita sebagai orang percaya, waktu kita mengalami satu ujian, satu pergumulan yang berat dalam hidup kita. Ya. Berarti Tuhan mau lihat kita. Saat kita diuji sama Tuhan, apakah kita tetap kan gitu, bersandar kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, ataukah kita sudah tinggalkan Tuhan? Ya. Kalau kita tetap bisa terus di dalam jalannya Tuhan, saya yakin dan percaya kita akan punya kemenangan, kan gitu, ya kan? Seperti saya mengalami kemenangan dalam hidup saya, ya kan? Saya kadang-kadang kalau dia merenung, saat sendiri saya merenung, saya gini, memang saya tidak punya kekayaan jasmani Tuhan, tapi saya punya Tuhan di atas segala-galanya dalam hidup saya, ya kan? Semua saudara-saudara saya punya kekayaan jasmani.
tapi dia belum tentu punya Tuhan. Tapi saya enggak punya kekayaan jasmani, tapi saya punya Tuhan di atas segala-galanya dalam hidup saya. Sehingga apa? Kalau kakak-kakak saya semua, kalau curhat-curhat ke saya. Kalau minta doa, minta ke saya. Telepon saya, kakak saya kemarin telepon berapa minggu yang lalu. Doakan ya, anaknya Koko mau melahirkan. Oh iya Ko, Tuhan tolong. Ya kan? Saya dengar kabar kemarin sudah melahirkan berapa hari yang lalu. Puji Tuhan. Kan ya, semua itu ada di dalam kendalinya Tuhan. Makanya kita perlu mengucap syukur atas apapun yang ada di dalam hidup kita. Tuhan menguji setiap kita. Makanya kita perlu tekun di dalam ujian yang Tuhan beri. Sabar di dalam ujian. Jangan mengeluh, ya, jangan ngomel, itu yang Tuhan minta. Ya. Kalau kita berjalan terus saat kita diuji, tapi kita berjalan terus di dalam jalannya Tuhan, pasti kita menang. Ya, itu yang pertama. Jadi kalau Tuhan minta apapun dalam hidup kita, enggak apa-apa. Waktu anak saya Michael, dulu masih kecil itu, masih 2 tahun mungkin, waktu saya di Batam. Yang seringkali saya saksikan dia main sama pembantu terbentur-benturan keras di kepala. Orang-orang bilang anak ini pasti mati, meninggal. Saya bawa ke rumah sakit, ya, karena omongan orang-orang saya kan takut. Saya bawa sampai 3 kali berturut-turut, ditutup sama Tuhan, tidak ada dokternya. Pada satu titik saya menangis, saya cuma bilangin sama Tuhan, Tuhan ini anak pemberian Tuhan. Kalau Tuhan mau ambil enggak apa-apa, saya kembalikan kepada Tuhan. Waktu saya berdoa seperti itu justru mujizat dinyatakan nama Tuhan. Anak saya sembuh. Michael itu. Ya kan? Itu yang terjadi dalam hidup kita. Jadi Tuhan itu menguji kita terus. Ya. Tapi waktu kita berseru kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, menang. Ya, makanya saya katakan, Tuhan Engkau memang terlalu amat sangat baik dalam hidupku. Ya, jadi kalau Tuhan minta enggak apa-apa, kasihkan. Karena memang bukan punya kita. Yang kedua, ya, waktu kita taat sama Tuhan, ya, kita mau menurut apa yang menjadi kemauan Tuhan dalam hidup kita. Kita enggak perlu menunda-nunda. Harus kita kerjakan. Abraham dia tidak menunda, waktu dia mendengar perintah Tuhan, kan gitu. Disuruh mempersembahkan anaknya Ishak sebagai korban bahkan. Keesokan harinya Abraham langsung berangkat, tidak ditunda-tunda. Ya. Jadi kalau kita taat sama Tuhan, itu kita tidak perlu menunda-nunda. Ya. Dikatakan Kejadian 22 ayat yang ketiga. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ya. Dia taat, luar biasa loh. Ya. Dia langsung lakukan. Tuhan minta seperti itu. Ya. Setiap kita, ya, kadang-kadang suara Tuhan itu berbicara kan dalam setiap hidup kita. Seperti dulu waktu Pak Sep pelayanan di Batam. Saat Pak Sep main piano, itu ada seseorang yang lewat di depannya. Langsung suara Tuhan itu berbicara. Kasihkan ke orang itu membutuhkan. Ya. Satu kali Pak saya belum maksudnya belum fokus. Bicara lagi Tuhan. Kasihkan ke orang itu membutuhkan. Ya. Jadi begitu selesai ibadah dikasihkan. Ya. Dikasih 500 kalau enggak salah saya ingat.
Terima kasih orang itu bilang, saya memang membutuhkan. Nah, karena Tuhan suruh, itu Tuhan suruh. Ya, makanya saya katakan kalau kita disuruh Tuhan, harus lakukan, tidak perlu kita nunda-nunda, tidak boleh. Saya pernah besuk ke seseorang, saya kalau besuk tidak pernah bawa-bawa loh Bapak Ibu. Ya, Tuhan perintahkan dari awal saya besuk itu, ya seakan-akan saya itu didorong untuk beli makanan. Waktu dalam perjalanan kita cari makanan, aduh kok enggak ada ya. Mari gitu sopir bilang, udah enggak usah kasih makan wes, Ci, kasih ono uang mari orangnya. Gitu bilang gitu sama saya di mobil. Jangan, saya bilang gitu. Karena suara itu bilang terus di dalam saya, belikan makanan. Jangan beli, cari sampai kita dapat. Ternyata akhirnya dapat. Ya, saya belikan soto karena sudah sepuh kan. Saya melangkah ke sana, pertama tidak dijumpai. Orangnya ternyata masih pergi. Tapi waktu saya gini, waktu orangnya pergi ya, saya kan tidak ada ya. Saya panggil-panggil di rumahnya itu tidak ada. Saya gak ada sedikit kecewa di hati saya. Apakah tadi itu suara Tuhan ya? Apakah bukan? Tuhan untuk siapa makanan ini? Saya gitu, waktu itu saya ngomong gitu. Untuk siapa makanan ini Tuhan? Gitu. Tapi waktu saya mau melangkah, mau kembali ke mobil, ternyata orangnya datang. Naik sepeda motor. Begitu turun, saya sempat Tuhan bersyukur. Ternyata orangnya ada. Waktu sampai, terus saya kasihkan, dia bilang, memang saya mulai pagi belum makan, aduh. Langsung saya bilang, ini Tuhan yang suruh saya bawa makanan. Terima kasih, dia terima kasihnya. Di rumah tidak ada nasi, tidak ada apa. Coba, kalau bukan disuruh Tuhan, makanya saya langsung ternyata ini yang disuruh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kan ya. Makanya setiap kita waktu Tuhan minta, jangan menunda. Ya, kita belajar supaya kita itu taat sama Tuhan. Seringkali kita itu mau taat sama Tuhan, tapi dalam keadaan yang enak. Kalau yang membuat kita rugi, yang membuat kita sedih, kita nggak mau taat sama Tuhan. Enggak lah Tuhan, kok saya disuruh seperti itu? Enggak lah. Seringkali kan kita gitu. Tapi belajarlah kita taat, walaupun itu rugi bagi kita, ya kan? Walaupun itu mungkin sakit bagi daging kita, tetap katakan taat, lakukan. Ya, maka saya percaya itu adalah ketaatan yang sejati. Ketaatan yang tidak ditunda-tunda, itu ketaatan yang sejati. Mengatakan iya pada kehendak Tuhan. Apapun kehendak Tuhan dalam hidup kita, ya, kita belajar untuk lakukan di dalam hidup kita. Ya. Jangan kita mau taat tapi sesuai dengan kehendak kita, itu bukan ketaatan. Ya, makanya seringkali saya mendengar ada satu kalimat yang mengatakan, libatkan Tuhan dalam pekerjaanmu. Salah. Kok Tuhan disuruh libatkan dalam pekerjaan kita? Berarti Tuhan dianggap jongos, kan gitu? Salah kalau gitu. Libatkan kita di dalam pekerjaan Tuhan. Apa yang kita kerjakan dalam hidup ini pekerjaan Tuhan. Apapun, walaupun kita bekerja secara sekuler loh. Itu pekerjaan Tuhan, makanya Tuhan tuntut setiap kita waktu bekerja memuliakan nama Tuhan. Ya, jadi jangan sampai salah Bapak Ibu ya. Libatkan kita dalam pekerjaan Tuhan, itu yang betul. Makanya kalau ada hamba Tuhan bilang, libatkan Tuhan dalam pekerjaanmu, saya enggak pernah pakai itu, saya enggak cocok, enggak setuju saya. Ya, maka itu penting, ayo ya, apapun yang Tuhan suruh kita lakukan, ayo kita belajar untuk melakukan. Enggak perlu untuk menunda-nunda, ya, itu yang kedua. Ketaatan kita kepada Tuhan
Seringkali waktu kita berjalan mau taat sama Tuhan, seringkali ada keraguan. Kan iya? Karena apa? Karena iblis dulu terus intimidasi kita. Iblis itu gak pernah diam kan gitu. Seperti singa yang mengaum-ngaum mencari siapa yang dapat ditelannya. Jadi kalau kita tidak hati-hati, tidak waspada, ya kita akan ragu. Ini ya, Abraham bisa ragu-ragu, perjalanannya jauh ke tempat yang ditunjuk Tuhan. Di tengah jalan harusnya Abraham bisa ragu-ragu. Katanya Tuhan sayang sama kamu, katanya Tuhan cinta sama kamu. Kamu sudah dikasih anak perjanjian, anak mujizat. Tapi kenapa diminta lagi sama Tuhan? Berarti Tuhan itu Tuhan yang gak baik dong. Tuhan yang gak setia kepada janjinya. Kan bisa iblis merasuki seperti itu. Tapi Abraham dia enggak ragu. Dia melangkah dengan pasti, berjalan terus. Seperti kita juga. Kan ya? Waktu Tuhan minta kita taat, ya, kita mengalami ujian pergumulan. Jangan kita bilang, mana katanya Tuhan sayang sama kamu. Jangan mau, itu intimidasi iblis saya katakan. Iya kan? Iblis itu selalu membuat kita itu jadi berantakan, itu iblis, maunya iblis. Makanya jangan mau ditipu oleh iblis, ya. Sehingga membuat kita ragu-ragu. Orang yang bimbang hatinya tidak akan dapat apa-apa, kata firman Tuhan. Ya. Maka itu kita perlu percaya sama Tuhan. Jangan kita meragukan integritas Tuhan di dalam hidup kita. Ya. Kasih Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup kita itu luar biasa. Dikatakan pujian tadi, sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Lah itu, pujian mengatakan demikian. Dia Allah yang setia, dia Allah yang sangat baik dalam hidup kita. Makanya dikatakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Jadi kita harus selalu bersyukur akan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Ya. Sehingga kita percaya sama Tuhan. Tuhan dia tidak akan berhenti. Ya. Waktu dia menguji kita. Ya. Enggak mungkin Tuhan memberikan kita jalan buntu, enggak mungkin. Waktu kita bersama dengan Tuhan, ya, pasti Tuhan akan memberikan kemenangan buat kita. Abraham yakin, ya, sama Tuhan dia percaya. Makanya dikatakan di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-19, karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Abraham percaya bahwa Allah itu berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Kalau Ishak memang diambil sama Tuhan, dia percaya bahwa Tuhan sanggup membangkitkan. Ya, makanya dia tidak pernah ragu, tidak pernah bimbang. Makanya kita harus percaya sama Tuhan. Jangan sampai kita ragu sama Tuhan. Ya. Ragu-ragu itu seringkali kita alami loh dalam hidup kita. Ya. Menghadapi pekerjaan aja kita kadang-kadang bingung sama Tuhan kan gitu. Padahal berkali-kali Tuhan menolong. Kan gitu kan? Ya. Saya selalu kuatkan anak saya, iya percayalah sama Tuhan. Berkali-kali Tuhan menolong dalam hidup kita. Pertolongannya luar biasa dalam hidup kita. Bersyukurlah kepada Tuhan. Kan ya, terima kasihlah sama Tuhan. Ya. Walaupun semua wah-wah kan gitu kan. Ya, anak saya kadang bingung. Bilang sama saya, "Ma, si A temennya udah buka store, si B temennya udah buka kafe." Ya udahlah nak. Ya kan, jalan hidup kita beda. Tiap kita beda-beda. Ya. Tapi yang memberkati kamu adalah Tuhan, saya katakan gitu. Karena hidup kita ada di dalam tangannya Tuhan.
Makanya saya serahkan sepenuhnya sama Tuhan. Kan gitu. Kan iya, Tuhan tahu, kan gitu. Ya, sehingga kita kuat karena siapa? Karena Tuhan. Ya. Makanya kita perlu percaya memang. Tapi untuk kita percaya enggak mudah. Kan iya. Itu harus lewat proses. Sekarang yang keempat, ketaatan. Ya, saat kita percaya akan integritasnya Tuhan dalam hidup kita, pasti akhirnya kita akan mengalami berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Abraham mengalami berkat Tuhan karena dia mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan, ya, dalam hidupnya, sehingga kemenangan Tuhan berikan. Coba kalau kita baca di dalam Kejadian 22 ayat 16 sampai 18. Ya. Kejadian 22 ayat 16 sampai 18 dikatakan, katanya, nyanya besar loh, kata Tuhan. Akunya juga besar. Aku bersumpah demi diriku sendiri. Waktu doa pagi, saya sebelum doa pagi kan saya koreksi firman. Saya begitu membaca ayat ini, aduh, saya kaget. Ya, sampai Tuhan lo bersumpah demi dirinya sendiri. Dahsyatnya. Demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Itu yang didapat oleh Abraham. Dahsyat kan? Memberkati Tuhan, memberkati dengan berlimpah-limpah. Ya. Sampai keturunan semua. Dahsyat Tuhan itu. Karena apa? Karena engkau mendengarkan firman-Ku. Ya, jadi waktu Tuhan perintahkan kita setiap firman, ya, ajar kita untuk menurut. Ya. Jangan sampai kita tidak mau melakukan firman. Kadang-kadang kan berperang di dalam hati ini. Mau lakukan apa enggak, iblisnya ikut di dalamnya. Enggak usah, wis enak, enggak usah bangun. Capek hari ini, udah enggak usah bangun. Kan gitu. Kalau dulu saya sempat terkecoh sama iblis, oh iya enggak usah bangun, Ci, libur ya doa pagi. Tapi belakangan ini udah enggak mau saya. Saya secapek apapun, saya tetap harus bangun. Ya, kadang-kadang kita kalau pergi sampai malam itu, Ci Bunli kadang-kadang kan bilangin sama saya, Anci yang besok ada doa pagi, tetap Ci, ada, saya bilang gitu. Kecuali kalau saya sakit loh, baru saya meniadakan doa pagi. Tapi kalau selama saya enggak sakit, saya akan adakan terus doa pagi. Secapek apapun saya tetap harus bangun. Walaupun saya tidur jam 12, saya tetap harus bangun jam 2. Ya, Tuhan kasih kekuatan. Ya, kalau iblis senang, udahlah capek, besok lo ada doa pagi. Nah, itu iblis. Kan ya. Saya kan mengadakan doa puasa 40 hari. Kemarin lo sempat, siapa yang bilang sama saya, enggak apa-apa kok, Tuhan itu enggak menuntut untuk puasa 40 hari. Tapi saya kembali katakan, karena saya komit sama Tuhan. Jadi kalau saya komit sama Tuhan, saya akan lakukan. Ya. Walaupun sempat tadi malam saya sempat enggak enak, seluruh badan saya enggak enak. Ya. Enggak enak begitu saya, aduh kok enggak enak ya badan saya, terus saya bilang sama anak saya, mama istirahat dulu ya, enggak enak badan. Pagi-pagi ya sempat enggak enak Mas Ian. Saya naik tangga itu, saya kerasa enggak enak. Ya. Tapi begitu selesai ibadah ya puji Tuhan. Kembali sehat kata Tuhan. Ya. Makanya saya tetap bersyukur. Tetap besok kita mulai doa puasa.
Saya enggak takut kok karena ada Tuhan yang bersama saya. Pasti Tuhan akan mampukan saya. Ya kan, selama ini kan Tuhan mampukan saya doa puasa 40 hari, saya selesaikan. Ya, yang terberat di minggu kalau puasa itu. Makanya kalau alirannya Katolik tuh minggu tidak puasa. Makanya puasanya dimulai tanggal berapa gitu, awal dia mengawali puasanya, tanggal 5 kalau nggak salah. Karena minggunya tidak ditiadakan, minggu tidak puasa. Tapi kalau kita enggak, minggu tetap puasa. Ya, Tuhan menguatkan. Kalau kita komit sama Tuhan, pasti bisa. Saya dulu enggak bisa puasa. Waktu zamannya ada Pak Sep, saya enggak bisa puasa. Setengah hari mau ke sehari itu enggak bisa. Setengah hari mesti bisa, kalau mau ke sehari enggak bisa. Tapi waktu sudah enggak ada almarhum, saya komit sama Tuhan, ternyata saya bisa, kan gitu. Iya kan, kalau nggak salah ini sekarang berapa kali kita ada, ketiga mungkin. Mulai tahun lalu kalau nggak salah, mulai 2 tahun lalu ya. Pokoknya mau Paskah, ya mau Natal itu puasa. Ya percaya sama Tuhan. Makanya Tuhan itu lihat kerinduan hati kita tuh Tuhan tahu. Ya makanya waktu kita percaya sama Tuhan, waktu kita taat, ya. Tapi itu harus lewat kita mengenal Dia. Kalau Bapak Ibu belum mengenal Tuhan, nggak mungkin bisa percaya, nggak mungkin bisa taat. Ya, harus kenal Tuhan dulu, harus intim dengan Tuhan. Baru kita bisa melakukan apa yang menjadi kemauan Tuhan dalam hidup kita. Ya, maka itu ayo setiap kita supaya apa? Supaya kita mengalami berkat-berkat Tuhan. Berkat-berkat Tuhan jangan selalu diidentikan dengan jasmani loh ya, dengan materi. Ya, berkat Tuhan itu banyak. Ya, damai sejahteranya, sukacitanya, ya, kesabarannya itu ada di dalam hidup kita. Ya, sehingga kita kuat, ya seperti Abraham karena mengenal dan dia intim sama Tuhan. Ya, makanya Abraham itu dikatakan apa? Sahabat Allah. Ya tinggi ya, sahabat itu tinggi ya. Makanya kita perlu waktu Tuhan perintahkan dalam hidup kita, apapun itu, kita harus lakukan dengan setia kata firman Tuhan. Ya kan? Di dalam Ulangan pasal 28, coba dibuka. Ulangan pasal 28 mengatakan demikian. Nah ini ayat pertama. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Melakukan dengan setia. Berarti tidak dipilih. Mau yang Tuhan lakukan itu tidak enak bagi daging, ya tetap lakukan. Kan ya? Setia melakukan apapun itu perintah Tuhan. Ya, bukti kita mengasihi Tuhan, kita menuruti perintahnya loh. Kan gitu. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahnya. Perintahku, Yohanes 14 ayat 15. Kan ya. Jadi kita bisa melihat, katanya cinta Tuhan. Ya kan? Tapi kita enggak nurut. Disuruh mengampuni enggak mau mengampuni. Cinta Tuhan apa enggak? Belum ya berarti ya. Kan gitu. Kalau firman Tuhan bilang, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Segala loh. Berarti semua perintah Tuhan. Jadi kalau saya mengatakan pada Bapak Ibu, misal kata ada seorang ke saya, Bu, itu tuh gini sama saya. Sudah, saya enggak mau mengampuni. Kalau saya perintahkan, harus mengampuni. Enggak Bu, enggak mau. Oh berarti belum cinta Tuhan. Kan iya? Bukti kita mengasihi, mau menurut apa yang menjadi kemauan Tuhan. Dulu saya pernah besuk, lama sudah, waktu ada almarhum, lama sekali. Saya katakan,
kita harus saling mengampuni. Ya, jangan punya musuh-musuh. Enggak bisa, orang itu bilang gitu sama kita. Enggak bisa, ya kalau kamu hamba Tuhan bisa, saya enggak bisa. Selamanya kalau orang nyakitin saya, sampai akhir hidup saya enggak akan mengampuni. Saya katakan, firman Tuhan udah bilang, ya harus mengampuni. Ya, saya belum mengerti firman ini, coba saya dulu mengerti, saya akan ngomong, bukti kamu cinta Tuhan, kamu akan menuruti semua perintah Tuhan. Tapi sekarang saya mengerti kan gitu, dulu saya belum mengerti itu. Coba saya tahu itu dulu, saya pasti ngomong gitu sama orang itu. Cuman saya bilang gini, itu kan perintah Tuhan di firman-Nya, harus mengampuni. Bukan karena saya hamba Tuhan, bukan karena saya gembala, bukan loh. Saya juga manusia sama, kan iya. Makanya itu kita sering salah Bapak Ibu. Ya, makanya itu kita belajar sudah hari ini Tuhan ingatkan kita. Ya, waktu kita bisa menuruti segala perintahnya. Maka ini yang terjadi di dalam 1 Yohanes 3 ayat 22. Coba kita baca. 1 Yohanes 3 ayat 22 mengatakan, dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Itu yang kita dapatkan. Jadi jangan diambil cuplikan-cuplikan dan apa saja yang kita minta kita memperolehnya daripadanya. Enggak. Tidak sembarangan permintaan kita sama Tuhan. Waktu kita kenal Tuhan, waktu kita intim sama Tuhan, waktu kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya, permintaan kita pasti tidak ngawur. Permintaan kita pasti selaras dengan kemauan Tuhan, itu pasti. Makanya dikatakan, dan apa saja yang kita minta, kita memperoleh daripadanya. Ya, itu yang terjadi. Makanya kita perlu mengerti firman. Ya, setiap kita perlu belajar firman, semakin hari diubahkan lewat firman. Itu yang berkuasa atas hidup kita. Ya, biar Tuhan berkati kita, setiap kita ayo kita belajar. Apapun yang Tuhan minta, kita kerjakan, ayo dikerjakan. Ya, kadang-kadang Tuhan suruh, makanya kita harus punya kepekaan. Peka mendengar suara Tuhan. Ya, kadang-kadang di hati berbicara ini, lakukan. Ya, kalau suara itu suara iblis, pasti jatuhnya itu bukan kebaikan, itu suara iblis. Ya, tapi kalau jatuhnya itu kebaikan dalam itu pasti suara Tuhan. Kan gitu. Makanya itu kita penting, ayo kita belajar. Ya, supaya kita semakin mengerti, semakin dalam dengan Tuhan. Sehingga apa kita selalu berkata, Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa dalam hidupku, ya kan? Seperti pujian, waktu kita memuji Tuhan, merenungkan setiap pujian, kan ya? Sehingga kita tanpa terasa, kadang-kadang kita meneteskan air mata waktu memuji Tuhan, itu karena apa? Karena ada ucapan syukur, ya, bersyukur sama Tuhan, buat semua hal dalam hidup kita, ya, puji Tuhan. Ayo kita tutup Alkitab kita.